Teman-teman semuanya, halo, saya Ellen May. Saya mau kasih update ke kalian semua tentang pasar saham, kripto, dan emas ya secara general. Perang tarif Trump ini sebenarnya satu hal yang sangat besar sekali. Jika tidak ada perubahan, ini akan menjadi satu perubahan yang sistematis dan struktural di seluruh dunia, di mana akan memperlambat perekonomian dunia, tidak hanya Amerika saja, tapi dunia, tidak hanya Amerika dan China, tapi dunia. Ya, dimana kalau terjadi perlambatan perekonomian seluruh dunia itu tidak hanya menjadi resesi tapi menjadi depresi. Tadi pagi sudah dibahas di webinar briefing di Mtrade dan Mfast terkait tentang perang tarif ini, di mana Donald Trump itu sebenarnya dia suka main gertak dan Donald Trump ini sangat jago sekali bernegosiasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada bukunya Donald Trump yang bicara tentang negosiasi gitu ya. Nah, jadi kita tidak tahu apakah perang tarif ini ada perubahan ke depan atau tidak. Kalau misalkan kondisinya masih sama seperti sekarang ini dan negara lain membalas, terutama negara yang punya bargaining power tinggi membalas, pastinya akan jadi sangat buruk sekali. Pernah terjadi di tahun 1930 sampai 1934 itu perang tarif Smoot-Hawley. Smoot-Hawley ini membuat Amerika yang waktu itu sudah depresi menjadi recovery-nya makin lama. Jadi 1929 ada The Great Depression, crash pasar saham terbesar, kemudian 1930 Smoot-Hawley, dan lanjut depresinya makin lama. Nah, baru aja saya dapat update untuk market Asia, ini turun luar biasa, Hang Seng itu turun banyak juga ya, dan banyak saham yang turunnya tuh sampai belasan persen. Saya mau mengantisipasi kondisi market besok. Market besok itu bakalan turun dan bakalan bisa crash, bisa turun. Turunnya bisa lebih dari 5%. Sementara ini aturan dari IDX itu trading halt-nya 5%. Akan sangat baik sekali. Jadi saya minta tolong teman-teman yang di IDX, jika Anda ada melihat live saya ini, saya boleh minta tolong ya atas nama teman-teman investor retail juga, kalau bisa trading halt-nya tetap 5% aja. Jangan mungkin pernah diminta untuk merevisi. Jangan deh jadiin 10% atau 15%. Ya baguslah trading halt 5% itu bisa menahan. Setidaknya menahan. Loh, tapi kan besoknya turun lagi. Apa gunanya? Ya barangkali ada sentimen positif. Kan kita melihat Trump itu esok dele sore tempe. Pagi, siang, sore, malam itu bisa berubah ya, tapi kali ini kayaknya dia agak keras kepala, agak susah atau sulit berubahnya. Beberapa negara yang bargaining powernya kecil seperti Vietnam dan Kamboja itu menurunkan tarifnya dan mengatakan ya bahwa mereka open for negotiation, itu yang Amerika mau. Tapi kan yang bargaining powernya tinggi kayak China, Uni Eropa, Kanada itu nggak mau gitu loh, jadi malah naikin tarif gitu loh. Harapan saya sih semoga Indonesia juga menyusul langkahnya Vietnam dan Kamboja, semoga aja ya, dan semoga tidak terlalu lama dalam mengambil keputusan sehingga koreksi di market ini bisa agak tertahan. Namun teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi semuanya ini di luar kontrol dan di luar kendali kita. Dulu kalau Mfast dan Mtrade ngomong soal portfolio pinnacle, money management, terus start small, modal kecil, bahkan ketika trading kita bagi 10%-an tiap saham. Dimana bukan berarti 10% itu kamu harus punya 10 saham menuhin portfolio. Maka dari itu kita bikin e-course Mtrade Academy supaya cara-caranya kita ini bisa terbukukan dengan baik, tervideokan, terdokumentasikan dengan baik, dan kalian bisa mengikuti SOP-nya kita ketika trading. Jika Anda trading beli satu saham 10%, ya, jika Anda rugi 10%, maka itu ruginya hanya 1% dari total portfolio. Dan ketika kondisi market lagi crash, maka Anda tidak akan punya 10 saham. Seharusnya kalau mengikuti sistem tidak akan mempunyai 10 saham di dalam portfolio. Sehingga dengan cara seperti itu harusnya bisa membatasi risiko saat trading. Juga ingat portfolio pinnacle yang diajarkan di Mtrade Academy, di mana trading itu dipucukan. Di sini ada investasi jangka panjang, investasi lain yang rendah risiko, cash dan setara cash di bawah dengan nominal yang pastinya lebih besar. Nah, kalau belum berinvestasi, belum trading, ada belajar di Mfast dan Mtrade dulu baru praktek. Itu memang idealnya begitu. Sehingga money management yang dulu ketika market naik itu kita diketawain orang.
dibilang ngapain beli saham 10%-an, ngapain pakai DCA, ngapain pakai bertahap gitu loh, ngapain nyicil. Ya, sekarang yang orang-orang yang mungkin mengabaikan hal-hal seperti itu jadi paham. Karena market yang mendidik. Kenapa M-Trade dan Invest menggunakan cara seperti itu? Karena saya udah dididik oleh market kejam sekali di tahun 2008. To be perfectly honest, kondisi kali ini akan lebih parah crashnya dibanding 2008. Jika Donald Trump tidak berubah, jika Indonesia tidak segera merespon, jika banyak negara melakukan pembalasan. Ingat 3 kali saya mengatakan jika, artinya ini bukan sebuah kepastian. Maksud saya, kalau sampai Donald Trump berubah, maka itu akan jadi hal yang bagus, harga saham bisa naik kembali sesaat. Kondisi seperti ini perlu digarisbawahi akan terjadi terus. Sampai kapan? Sampai Trump selesai menjabat. Jadi 4 tahun ini, sampai 5 tahun ke depan, kita harus diversifikasi in terms of trading dan investing. Investing diversifikasinya udah pasti. Emas, obligasi negara, deposito. Tapi bukan berarti kamu borong emas sekarang. Emas itu sekarang turun. Kenapa? Sesaat sementara. Sebab banyak orang yang kena margin call, for sale, beli saham pakai utang, mereka harus bayar. Jadi mereka cash dulu emasnya, dijual buat itu. Ya. Kalau misalkan, itu berita Jerman atau negara apa memindahkan emasnya itu cuma mindahin doang, tuh nggak ngejual. Jadi investasi harus diversifikasi. Cara belinya juga bertahap, tidak all in. Saya mau kasih tahu hati-hati yang kalian all in di emas saat ini. Jangan pernah all in ketika dia di puncak. Di bawah juga bukan all in. Bertahap semuanya. Di puncak itu tidak untuk all in, tapi untuk diversifikasi DCA itu oke. Kemudian teman-teman yang berikutnya, deposito dan obligasi negara saya nggak bahas lagi. Obligasi negara, kalau negara nggak bisa bayar utang gimana? Most likely mereka akan ngutang lagi. Ya, jadi senyamannya aja. Terus kemudian yang berikutnya saya pengen sampaikan untuk trading, diversifikasi juga dengan nominal yang pastinya siap dengan resikonya, dan Anda harus belajar dulu di M-Trade Academy. Bukannya bagaimana, Anda harus tahu sistemnya, Anda harus tahu SOP-nya. Yang di M-Trade Academy itu mereka bisa trading apa saja. Tanggal 13 nanti M-Trade akan bekerja sama dengan Cryptofolio untuk memberikan edukasi tentang trading gold yang pastinya jauh lebih beresiko karena ada leverage, tapi resikonya agak berkurang karena trennya, sebenarnya tren besarnya masih akan naik, ya, karena kondisi masih banyak ketidakpastian. Caranya bagaimana? DM saya aja, Cryptofolio, ya, itu acara yang diselenggarakan oleh Cryptofolio ini akan berganti-ganti acaranya. Kebetulan 13 tuh hari Minggu, jamnya nanti kita kasih tahu juga. Ya, karena baru hari ini banget kita plan untuk webinar itu. Teman-teman, kita akan ajarkan tentang edukasi tentang emas. Emas itu bagaimana? Baik untuk tradingnya maupun untuk investasinya. Ya, kalau investasi sih sebenarnya DCA. Tapi kalau untuk trading, resiko-resikonya tuh apa saja? Oke ya, terus yang nanya buka rekening di mana, kita akan kasih tahu beberapa, tapi ini bukan rekomendasi untuk Anda buka dimanapun, dan bukan rekomendasi beli jual, meskipun nanti kita akan bahas analisis juga. Tanggal 13 nanti, Cryptofolio yang edisi belajar tentang trading emas dan investasi emas. Kedepan kita akan ada sesi edukasi lainnya tentang short sell. Kedepan akan ada edukasi lainnya tentang short sell, baik di instrumen apapun, termasuk kripto yang bisa di short sell. Kenapa? Karena kondisi market kalau lagi bearish seperti ini, yang banyak diuntungkan adalah short seller. Tahu Michael Burry tahun 2008, waktu dia untung besar, itu karena dia short sell. Jesse Livermore sekeluarga udah takut semua, tapi dia jadi kaya.
itu juga karena short sell. Keluarganya udah stres, kondisinya kira-kira kayak besok ini udah stres, itu dengan short sell ya dia untung. Jadi hari Minggu nanti tanggal 13 acara Cryptofolio kita akan belajar tentang trading gold, dan di lain kesempatan kita akan belajar tentang short sell. Pokoknya simak terus, dan acara ini semua gratis untuk M-traders. Jadi M-traders kalau untuk trading invest dikasih enggak. Kalau yang berkaitan dengan investing kita akan kasih tahu untuk investnya. Ya, tapi untuk yang hari Minggu nanti kita harapannya untuk M-trader sih. Untuk non-M-trade ya, terutama untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Invest dan M-trade ada biayanya, tapi ada diskon. Mohon maaf ya, nggak digratisin. Kenapa? Untuk memfilter audiens yang benar-benar niat belajar. Kalau nggak difilter nanti bahaya. Jadi untuk market besok apa yang sebaiknya dilakukan? Yang harus dilakukan adalah do nothing. Do nothing. Yang punya BCA tadi ada WA, ada yang DM saya banyak. Saya punya BCA, saya punya ini BCA yang dia tanyain BCA. Ini gimana? Do nothing. Boleh nggak saya jual beli lagi? Market tuh sangat tidak menentu sekarang. Tiba-tiba kalau nanti mantul naik, ya konsekuensinya itu. Asal kamu nggak gelo bahasa Jawanya, nggak kecewa, ya silakan kalau mau jual. Kalau aku sih nggak mau. BCA ya hold aja. Apalagi kalau kamu udah rugi beberapa persen gitu loh. Do nothing. Kecuali kamu punya plannya BCA-nya kemarin buat trading ya, gitu loh, di portfolio trading. Kan portfolio trading beda dengan portfolio investing. Tapi kalau kondisinya untuk long term investing, sebenarnya aku ngelihat banyak yang udah paham juga dari investors udah paham, mereka malah mau nyerok. Nah, saran aku juga jangan langsung nyerok abisin duit, ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau memang bisa DCA, belinya bertahap aja. Yang paling menang saat ini adalah yang punya modal pastinya, gitu loh. Nah, di M-Trade tadi pagi sudah diupdate dengan lebih detail dengan data-data untuk trade war dan sebagainya. Untuk strateginya pastinya kita akan give more to M-traders dan investors. Untuk kalian yang belum bergabung dengan Invest dan M-Trade, ya pokoknya chill aja dulu, santai aja dulu, jangan terburu-buru serok-serok karena market bisa terkoreksi lebih dalam lagi. Kabar baiknya sekarang, saya tutup dengan kabar baik untuk Indonesia. Marketnya sudah turun dalam. Sementara kalau di Amerika tuh dari puncaknya baru turun. Jadi naik tinggi dari puncak baru turun. Jadi jatuhnya akan lebih tajam. Di China baru mulai naik, nih diajar turun. Di Indonesia udah turun duluan. Kalau asing mau jualan, apa yang mau dijual? Mungkin sisa-sisanya kah? Ya kalau sisa-sisanya berarti logikanya mestinya nggak terlalu banyak. IHSG turun 5% bisa, kena trading halt bisa. Tapi harapannya nggak akan berturut-turut terlalu lama. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Santai aja ya, tenang aja ya.